Bukan masanya lagi berjuang dengan daya dan kekerasan. Saatnya berjuang membangun bangsa dengan generasi yang berkualitas dan siap di kancah global. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor, sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Iswi Dodo. Saat ini saya selaku dosen tetap pada program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bung Karno. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada unsur pengajaran. Pemaparan ini menggambarkan implementasi proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Rangga Listrik 1, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, proses penilaian, hingga evaluasi sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Sebagai pengantar, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan profil akademik dan bidang keahlian yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebagai dosen di program studi Teknik Elektro, saya memiliki fokus pengembangan keilmuan pada bidang teknik telekomunikasi, khususnya sensor dan monitoring jarak jauh berbasis IoT, pengembangan sistem komunikasi nirkabel, serta pengamatan kecerdasan buatan. Bidang keahlian tersebut saya akan mengembangkan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini saya integrasikan ke dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tapi juga mampu melihat keterkaitan antara teori yang dipelajari dengan penerapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah nyata di bidang teknik elektro. Meskipun fokus keilmuan saya pada bidang telekomunikasi, penguasaan konsep dasar rangkaian listrik merupakan fondasi yang sangat penting bagi hampir seluruh bidang teknik elektro, termasuk di dalamnya sistem telekomunikasi, sistem elektronika digital, sistem analog, sistem kendali, maupun sistem tenaga listrik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah Rangka Listrik 1 sebagai suatu mata kuliah dasar yang membangun kompetensi tersebut. Mata kuliah Rangkaian Listrik 1 merupakan mata kuliah dasar pada program Teknik Elektro di Universitas Bung Karno dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester kedua. Mata kuliah ini berperan sebagai fondasi bagi mahasiswa untuk memahami prinsip dasar alis rangkaian listrik sebelum pelajari mata kuliah lanjutan, baik konvensi teknik telekomunikasi maupun teknik tenaga listrik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa belajar konsep dasar rangkaian DC, rangkaian AC, karakteristik komponen listrik, serta berbagai metode analisis rangkaian yang menjadi bekal dalam memahami sistem kelistrikan dan elektronika secara lebih komprehensif. Dengan alasan tersebut, proses pembelajaran selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RBS dan mengacu pada pendekatan Outcome Based Education (OBE) untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa. Dengan demikian, mata kuliah ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kompetensi akademik mahasiswa sejak awal masa studi. Proses pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik 1 disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada ketercapaian kompetensi lulusan. Acuan mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi teknik elektro yang mencakup aspek sikap sebanyak 2 CPL, aspek pengetahuan sebanyak 3 CPL, aspek keterampilan umum sebanyak 3 CPLM, dan aspek keterampilan khusus sebanyak 1 CPL. Dua aspek tersebut jadi landasan dalam merancang capaian pembelajaran mata kuliah. Melalui pendekatan ini, setiap materi, aktivitas pembelajaran, penugasan, dan proses evaluasi dirancang secara selaras untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah ini selanjutnya dihubungkan ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, rekomendasi yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa pada akhir perkuliahan. CPMK disusun secara bertahap, dimulai dari kemampuan memahami konsep dasar rangkaian listrik,
menguasai analisis rangkaian arus arah dan arus bolak-balik, hingga mampu menganalisis rangkaian listrik secara lebih komprehensif. Dan kompetensi akademik, mata kuliah ini juga menekankan bentukan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan belajar mandiri sebagai bagian dari capaian pembelajaran. Dengan tulisan yang berjenjang, setiap CPMK menjadi pedoman dalam penentukan materi, strategi pembelajaran, metode penelitian, dan indikator keberhasilan pembelajaran. Setiap CMK seluruhnya dikeluarkan menjadi sub CPMK yang lebih spesifik sebagai target capaian pada setiap pertemuan selama 1 semester. Susunan sub CPMK dilakukan secara bertahap, dimulai dari penguasaan konsep dasar, dilanjutkan dengan kemampuan menganalisis rangkaian listrik, hingga kemampuan menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Dengan penyusunan yang sistematis ini, setiap pertemuan memiliki tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, dan indikator penilaian yang jelas. Melalui pendekatan tersebut, perkembangan kompetensi mahasiswa dapat dipantau secara berkelanjutan, sehingga ketercapaian setiap CPMK dapat dievaluasi secara objektif pada setiap tahapan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mendukung ketercapaian seluruh sub CPMK tersebut. Mencapai seluruh sub CPMK yang telah direncanakan, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan beberapa strategi pembelajaran, antara lain project-based learning, diskusi kelompok, latihan penyelesaian soal, studi kasus, dan presentasi mahasiswa. Dalam setiap pertemuan, mahasiswa didorong untuk aktif mengidentifikasi permasalahan, menganalisis alternatif penyelesaian, berdiskusi, serta mempresentasikan hasil pemilikannya. Peran saya sebagai dosen adalah memfasilitasi proses belajar, memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan penguatan konsep agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan penerapannya pada persoalan nyata di bidang teknik elektro. Melalui strategi pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dan metode analisis rangkaian listrik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah sebagai kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia profesional. Untuk memastikan tercapaian setiap CPMK, saya menerapkan sistem penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan setelah proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar mahasiswa melalui kehadiran, partisipasi aktif di kelas, penyelesaian tugas dan kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan demikian, perkembangan kompetensi mahasiswa dapat dipantau secara bertahap, sejak awal hingga akhir perkuliahan. Setiap komponen penilaian dirancang untuk mengukur aspek pengetahuan, kemampuan analisis, penyelesaian masalah, serta sikap dan tanggung jawab mahasiswa sesuai dengan target CPMK yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut, proses evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai pemberian nilai, tapi juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses belajar mahasiswa sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan SIAKAT yang dimiliki oleh Universitas Bung Karno sebagai Learning Management System yang digunakan secara terintegrasi setelah proses perkuliahan. Melalui SIAKAT, seluruh aktivitas pembelajaran mulai dari penyamaan materi, pengelolaan tugas, pelaksanaan kuis, pencatatan kehadiran, hingga komunikasi dengan mahasiswa dapat dilaksanakan secara berdokumentasi, transparan, dan mudah dipantau. Selain mendukung proses pembelajaran, data hasil penilaian dan temuan mahasiswa saya gunakan sebagai dasar pelaksanaan continuous quality improvement. Kualitas tersebut menjadi acuan untuk menyempurnakan materi, strategi pembelajaran, maupun metode penilaian pada semester berikutnya, sehingga kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian gambaran singkat mengenai perencanaan dan implementasi pelajaran mata kuliah rangkaian listrik 1 yang saya susun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS dengan pendekatan Outcome Based Education OBE. Mulai dari penyusunan capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penilaian, hingga evaluasi pembelajaran. Seluruh proses dirancang secara terpadu untuk mendukung ketercapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran tatap muka sebagai implementasi dari RPS yang telah dipaparkan. Video yang akan ditampilkan merupakan pembelajaran pertemuan ke-14, pertemuan terakhir sebelum UAS, dengan materi perhitungan daya dan faktor daya pada rangkaian arus bolak-balik. Pada sesi tersebut, diperlihatkan pelaksanaan pembelajaran, interaksi dosen dengan mahasiswa, kegiatan diskusi, penyelesaian latihan soal, serta proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita pertemuan ke-14, pertemuan terakhir ya, sebelum UAS. Ya. Kita akan bahas daya pada rangkaian AC. Nah, di rangkaian AC daya pada rangkaian AC, nanti kita akan bahas ada namanya daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Ini adalah 4 komponen daya pada rangkaian AC yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ya. Kembali kita ingatkan, di rangkaian AC berbeda dengan rangkaian DC, yang terutama di sini. Daya pada rangkaian AC tidak hanya ditentukan oleh tegangan dan arus, tapi dia satu lagi faktor namanya adalah sudut fase. Ini yang membedakan kenapa rangkaian DC berbeda dengan rangkaian AC. Kita ulang, pertemuan 13 kemarin kita sudah membahas rangkaian RLC seri. Ya. Ada rangkaian R, hambatan, resistor, L induktor, sama kapasitor, dan lainnya secara seri. Ya. Materi hari ini ada sekitar 11 materi akan kita bahas, mulai dari review konsep dasar RLC, ya. Kemudian kedua kita bahas apa itu bedanya rangkaian DC dan rangkaian AC dari sisi dayanya. Ya. Kalau kita bahas rangkaian daya aktif, daya reaktif, daya semu, sama segitiga daya. Ya, segitiga daya adalah penggabungan dari 3 daya yang ada, karena daya aktif, reaktif, dan semu tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah satu kerangkaian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Dan kita ada faktor daya. Apa itu faktor daya? Pengaruh faktor daya terhadap sistem tenaga. Ya. Kemudian contoh perhitungan-perhitungan singkat, kita lihat nanti, perhitungan dasar. Contoh terakhir adalah aplikasi daya AC ya, dalam perhitungan yang nyata di rumah tangga ataupun di industri. Tegangan DC itu tegangan dan arus konstan kita gambarkan. Ya. Gambarnya tegangan dan arus nilainya adalah konstan dan sepanjang tidak ada perubahan. Ya. Makanya di rangkaian DC perhitungan daya hanya cukup P dengan V kalikan I. Ya, hukum dasar Ohm ya. V dengan I kalikan R, untuk dayanya P sama dengan V kalikan I. Ini adalah di rangkaian DC. Tapi di rangkaian AC, karena bentuk gelombangnya sendiri sudah sinusoidal, salah satu penyebabnya, maka di rangkaian AC, bentukan daya tidak sama dengan DC. Tegangan dan arus berubah terhadap waktu. Ya, kalau di daya pada AC, karena adanya fase antara arus dan tegangan, menyebabkan lebih dari satu besaran daya yang harus kita pahami. Ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Konsep kuncinya adalah besarnya daya pada rangkaian AC dipengaruhi oleh 3 besaran utama, tegangan, arus, dan sudut fase. Ya. Ini yang menyebabkan rangkaian DC dan rangkaian AC berbeda. Ya. Nah, sekarang nih, saya punya pertanyaan. Jika pada rangkaian DC hanya cukup dihitung dengan P sama dengan V kalikan I, ya kan? Kita udah kuliah yang sebelumnya, rangkaian DC, kita hitung daya, ya daya P dengan tegangan kalikan arus, ya, rumus Ohm, rumus dasar Ohm. Nah, mengapa pada rangkaian AC diperlukan 3 jenis daya? Oke, ada yang mau kasih jawaban? Siapa? Saya Pak. Karena pada rangkaian AC itu arusnya tidak selalu sefase. Oke, sefase apa? Karena adanya elemen reaktif. Oke. Ya Pak. Karena itu menyebabkan AC dan DC itu berbeda. Oke, itu boleh. Ada tambahan lagi. Banyak faktornya soalnya. Itu satunya karena jadi ada fasenya yang sama antara rangkaian DC dan AC. Kalau AC arus dan tegangan tidak selalu sefase, ya kan? Ada reaktif, ada komponen induktif, kapasitif, dan resistor. Yang lain, kalau ada yang lain. Ya udah? Ya udah, kita lanjut aja ya. Satunya, nah sekarang kita lihat pada rangkaian AC, tekanan dan arus tidak selalu sefase. Benar tadi yang saya makan ya. Akibatnya adanya rangkaian reaktif, induktor, dan kapasitor. Kondisi ini yang menyebabkan hasil daya pada rangkaian AC berbeda dengan rangkaian DC.
Pembahasan yang sudah kita lakukan, ada 3 daya, gerakan AC, ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Ada P, Q, dan S. Nah, dari pemahaman materi sejauh ini, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Yuk, gimana? Dan? Jadi, saya mau bertanya, kalau daya yang digunakan di rumah-rumah, itu yang digunakan daya semu, daya aktif atau reaktif tuh, Pak? Oke, ya bagus, pertanyaan bagus ya. Jadi kan, ini kita kalian udah tahu teorinya, sekarang lihat prakteknya di lapangan. Pasti rumah kalian punya listrik kan? Nggak mungkin nggak pakai listrik. Di rumah kita punya koneksi dengan PLN, ada 450, 900, sama 1300. Nah, hubungannya dengan rumah, kita lihat dari sisi yang berbeda. PLN sebagai supply atau sumbernya, kita sebagai konsumennya. Dari sisi, kalau di PLN melihatnya daya semu, kalau dari sisi kita penggunaan melihatnya adalah daya aktif. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Di rumah-rumah kita ada namanya daya aktif yang kita gunakan. Daya aktif adalah daya listrik yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan kerja nyata. Rumus dasarnya daya aktif adalah P dengan V efektif kalikan cos theta. Contoh perhitungan, ya. Kita punya V 220, I-nya 5 ampere, cos theta-nya 0,8. Ya, maka kita sebutkan ya, besarnya daya aktif adalah P, V kalikan I kalikan cos theta, nilainya adalah 880 watt. Daya reaktif. Daya reaktif ini adalah, kalau daya aktif ada daya yang digunakan oleh beban, benar-benar digunakan oleh beban, daya reaktif, yang ini tidak hilang, melainkan tersimpan sementara pada elemen reaktif. Ya. Satuannya var, volt ampere reaktif. Rumus dasarnya V efektif kalikan I efektif. Kalau tadi P, V kalikan I kalikan cos theta, kalau sekarang kalikan sin theta. Nah, bedanya di sini. Reaktif dan reaktif, perbedaannya adalah antara sudut cos theta sama sin theta. Contoh kita punya V-nya 220, I-nya 5 ampere. Kalau tadi kita hitung pakai cos theta, nah sekarang di sini pakai sin theta. Ini juga kita lihat, tadi kita udah punya cos theta 0,8. Ya. Ini udah kita bahas sebelumnya. Sin theta berarti sama dengan akar 1 dikurangi cos kuadrat theta. Temunya 0,6. Jadi kita udah ketahui cos theta-nya di 0,8, sin theta-nya 0,6. Tinggal kita carikan aja. Berarti kalau tadi untuk daya aktifnya 220 kali 5 kalikan 0,8, kalau di sini 220 kali 5 kali 0,6. Sebenarnya adalah 660 watt ampere reaktif. Jadi ini perbedaan antara daya reaktif dan daya aktif. Ya. Rumus dasarnya untuk daya semu adalah S V efektif kali I efektif. Ya. Untuk perhitungannya, kita punya P-nya 220, I-nya 5, ya kita katakan aja daya semunya 1100 volt ampere. Ya. Nah, dari kita ketemu daya sumbernya 1100, daya aktifnya 880, daya reaktifnya 960. Ya. Jadi kita sudah punya 3 gambaran daya pada rangkaian AC. Ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Ketika komponen itu pasti punya hubungan, tidak bisa saling berdiri sendiri, ya kan? Daya aktif, daya reaktif, dan daya semu punya saling keterkaitan satu dengan lain. Ya. Kita lihat, ya. Tadi kita punya daya semunya 1100 volt ampere, daya aktifnya 880 watt, daya reaktifnya 660 var. Nah, kita di sini bisa menggambarkan apa yang namanya segitiga daya. Ya, kita coba kira-kira bisa menggambarkan kira-kira bentuk segitiga daya itu seperti apa, yang menghubungkan antara daya aktif, daya reaktif, sama daya semu. Saya, Pak. Yuk, silakan. Ini ada spidolnya, ada 3 warna, gambarkan hubungan antara daya semu, daya reaktif, sama daya aktif. Oke, Pak. Ya, clue-nya ada nih ya, daya aktif komponen horizontal, daya reaktif komponen vertikal, daya semu komponen miring, hubungan dari ketiganya. Coba.
Oke, nilainya dituliskan. Yang merah berapa? Merah Itu 880. Oke, Watt. watt. Yang biru 60 ya. var. Terus yang hitam, yaitu hitam sini hijau ya, iris. 1100 ya Pak. Ya, 1100 VA. Oke. Nah, sudah. Ya, udah. Kira-kira gambar begini. Sepakat semua, setuju? Gambarnya kira-kira seperti ini? Ada tambah, temennya ada yang punya penyelesaian lain, gambarnya nggak seperti ini, kebalik gambarnya gitu. Gimana? Ada yang mau tanggapan? Sesuai ya? Konsep udah benar ya? Artinya gambarannya sudah mewakili apa yang ada di soal tadi ini. Ya. Daya aktifnya 880 watt, sudah melakukan kerja nyata, daya reaktifnya 660 var, mana adalah daya semuanya adalah resultantenya. Terus 1100 watt ampere atau daya yang disuplai oleh sumber. Untuk gambar segitiga daya, nah nanti di sini kita ada namanya adalah faktor daya. Faktor daya besarnya adalah PF per Cosby atau daya reaktif dibagi dengan daya semu. Ada yang tahu standar PLN? Ada kan tadi kan PLN support kita 1100 yang dipakai 880, ya kan? Berarti ada faktor daya yang mempengaruhi kan? Ya. Ada yang punya informasi atau pernah baca faktor daya yang dimiliki oleh standarnya PLN Indonesia? Ada? Ya, jadi untuk di PLN itu dia standarnya kalau untuk perumahan rumah tinggal yang dayanya 150, 900, paling besar paling 1200, 1300. Itu standarnya 0,85 minimum, paling sampai 0,9. Ya. Kalau industri itu lebih, industri bisa kan? Industri pasti butuh standar yang lebih bagus. Kalau industri 0,90 sampai 0,98 standarnya. Perhitungan 880, daya aktifnya, daya semuanya 1100, faktor dayanya adalah 0,880%. Sampaikan faktor daya. Ya, di sini itu terutama kalau rumah sih jarang ya, yang banyak paling industri. Ya, industri besar biasanya menggunakan namanya kapasitor. Bank ini yang penting untuk memperbaiki faktor daya yang diberikan daya aktifnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Di sini contohnya ada perhitungan awal ya, 0,8 ya, faktor dayanya. Setelah ditambahkan dengan menggunakan kapasitor bank, maka efisiensinya jadi menjadi 0,95. Ini cara ngitung ya, jadi berapa kebutuhan kapasitor bank yang kita penuhkan atau berapa perbaikan daya yang harus kita lakukan. Ini contohnya kita punya data sistemnya tegangannya 220, arus efektifnya 5 ampere, frekuensi 50 Hz, faktor daya awal 0,8, targetnya pingin 0,95. Ya, gimana cara ngitungnya? Ini. Nah, kita hitung daya semu, SP kalikan I, hitung daya aktifnya, ya, S kalikan faktornya, hitung daya reaktifnya, hitung faktor daya menjadinya, ya. Kita tekan ketemunya berapa nilai akhirnya. Nah ini contoh hitungannya. Ini kondisi setting lah, kondisi ditemukan setelah kita lakukan audit segala macamnya, kondisi awalnya seperti ini. Nah kita pengen merubah kondisinya, berikan koreksi, targetnya 0,95, maka grafiknya juga berubah lebih sudutnya lebih sudut lancip ya, kalau kita katakan sudutnya lebih karena nilai kitanya itu lebih kecil hasil akhirnya. Ya. Nah, ini kita menghitung kapasitor bank, cara menghitungnya, ya. Di langkah-langkahnya tadi secara detailnya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita adalah teorinya, sekarang kita lihat implementasinya. Apa aja sih dari 3 faktor itu, daya aktif, daya reaktif, ya. Kondisi ini, distribusi tenaga. Ini gambarkan ini adalah
lokasi gardu induk. Ya. Kemudian di industri manufaktur, gedung komersial, jadi ada AC, ada lift, ada penerangan, eskalator, segala macam. Sekarang kita juga udah mulai ya, green energy, ada solar panel, ada angin, kombinasi, diintegrasikan, jadi memonitor semua kondisi ini pasti kita butuh monitoring yang cukup bagus. Ya. Jadi pemahaman sudah hubungan daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, dan sengkor daya, dasarnya adalah untuk peningkatan efisiensi, keandalan, dan kualitas sistem tenaga listrik. Oke, ringkas materinya, ini dari awal kita sudah bahas daya aktif, daya reaktif, daya semu. Ketiga daya ini itu saling berhubungan satu dengan lain, ya, membentuk segitiga daya. Dari segitiga daya kita menemukan adanya faktor daya. Untuk meningkatkan faktor daya, kita bisa menggunakan faktor daya correction menggunakan kapasitor bank. Aplikasi berikutnya ada distribusi tenaga tadi, ada industri, ada gedung komersial, pembangkit, dan energi terbarukan. Kalian juga rekap semua materi yang sudah kita bahas hari ini. Oh yaudah, pokoknya tinggal lihat. Pokoknya ada 17 orang, kita bagi 5 kelompok, yang 2 itu ikut mana gitu ya. Pembagiannya gimana pembagiannya? Milih sendiri-sendiri? Hah? Terus absen, jadi nomor, nah, sekarang 1, 2, 3 kelompok 1, 4, 5, 6 kelompok 2. Terus yang berikutnya, tinggal yang nomor 16 sama 17 itu ikut mana? Ikut yang kelompok 1, kelompok 2? Atau di ini aja? Ini aja, terserah dia mau milih mana gitu aja. Coba, nomor 16 apa nomor 16? Hitung aja Pak dari sana 1, 2, 3 ini. Oh, berdua gitu. Ya udah 16. Oh, ya udah. Jadi tinggal dipilih. Berarti yang nomor 16, 17 itu punya privilege mau ikut tim mana gitu kan? Nah, itu. Ikut yang udah mau jadi aja. Gitu dah. Jadi ini ada 5 kelompok. Tugasnya adalah analisa faktor daya, dan faktor daya pada instalasi listrik gedung yang ada di kampus. Di kampus kimia kita ada punya gedung fakultas teknik, ya kan? Ada gedung fakultas hukum, ada gedung fakultas komputer, ada gedung fakultas FISIP, ada gedung aula, ya, Aula Soekarno. Ada 5 gedung. Nah, kalian tiap kelompok melakukan salah satunya analisis karakteristik daya pada instalasi listrik gedung yang ada, dan menentukan perbaikan faktor daya untuk meningkatkan efisiensi. Laporan dikumpulkan oleh lambat pada saat UAS, biasa absolusi akad, ya kan 2 minggu lagi kan, masuk yang cukup lah kalian buat itu. Kan juga kelompok kan, buat sendiri kan, atau mau sendiri-sendiri. Yang dinilai adalah kelengkapan data-data yang dikumpulkan, perhitungan dan analisanya, ya. Terus penentuan kebutuhan perbaikan faktor daya, jadi berapa kira-kira kapasitor bank yang diperlukan situ. Foto sama kalau misalnya yang selain foto ada denahnya, sistematis ya, dan kualitas laporannya. Jadi ini tugas kelompok, ini tugas terakhir. Sekalian nanti pada saat UAS dikumpulkan. Ya, sebagai penutup, ini adalah kuliah terakhir ya, sebelum UAS, maka saya ingatkan lagi persiapan UAS. Bahannya nanti dari setelah UTS, temuan ke-8, 9, sampai 14. Itu bahannya untuk UAS. Oke, ini untuk persiapan UAS. Ada yang bertanyakan? Ya, siap ya. Ya, mudah-mudahan rangkaian list 1 semuanya 17 anak bisa nggak ada perlu ngulang ya. Nggak mau kan ulang kan? Ah, iya, makanya belum disiapkan. Ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dulu yang bawa HP, tapi kalau nggak bawa HP kan. Sudah semua yang sini? Belum. Manual aja. Oke, absolusi sudah semua masuk. Kuliah hari ini kita cek kursian. Kita ketemu lagi pas di UAS. Siapkan UAS. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama.